Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Fatoni, LPTK UIN Madura Batch 3 2025 akan membuat video UKIN sebagai tugas dari LPTK UIN Madura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, bagaimana kabarnya anak-anak untuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Tolong dicek dulu teman-temannya sebelahnya. Mas Haikal ada? Mas Haikal? Mas Haikal ada? Ada. Mas Huda ada? Mas Zaid ada? Oh ya, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk sebagai pembuka, mari kita buka pembelajaran kita dengan membaca doa. Bersedia untuk ketua kelas memimpin berdoa. Siapa ketua kelasnya? Ais. Tolong, Pak Ais dibantu untuk memimpin doa. Doa mulai. Terima kasih. Agar lebih semangat lagi, mari kita speaking dulu ya. Sebagaimana yang sudah setiap hari kita lakukan dalam belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Ini yang pertama, pengertian Al-Quran dan nama-nama lain dari Al-Quran. Jenengan semua insya Allah sudah paham, karena jenengan pembelajarannya hidupnya ada di tengah-tengah pondok pesantren. Kalau kita berbicara Al-Quran, itu insya Allah jenengan sudah sangat paham sekali. Setiap hari kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi tetap akan saya sampaikan, untuk paling dasar kita harus mengenal Al-Quran itu dulu, agar supaya kita memiliki rasa cinta kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Yang pertama tentang pengertian Al-Quran. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada dari teman-teman yang bisa menyebutkan pengertian Al-Quran itu? Angkat tangan yang bisa. Angkat tangan yang bisa. Ya, sudah. Apa Al-Quran itu? Al-Quran yang Firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril.
Ada yang lain yang bisa memberikan pengertian tentang pengertian Al-Quran? Mas Haikal mungkin? Atau Mas Zaid? Mas Zaid, apa Al-Quran itu? Mas Zaid? Ya, kira-kira apa Al-Quran itu? Ya, ini yang itu. Apa Al-Quran itu? Yang lain bisa memberikan pengertian selain firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Menurut Dr. Quraisy bahwa Al-Quran itu adalah surat cinta. Tahu surat cinta? Tahu. Surat cinta dari Allah kepada makhluknya. Tujuannya apa? Agar makhluk ini dalam mengarungi kehidupan sehari-harinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya surat cinta. Ini menurut Dr. Quraisy. Dia juga mendefinisikan Al-Quran itu adalah bacaan dari Quran, yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Kira-kira kenapa Al-Quran itu disebut kitab yang sangat istimewa? Ya, perlu saya sampaikan. Yang pertama, Al-Quran itu dikatakan istimewa karena terjaga keasliannya. Sampai hari ini tidak ada yang bisa membuat Al-Quran, isi dari Al-Quran. Saking istimewanya Al-Quran, terjaga keasliannya. Bahkan Allah dalam surat Al-Baqarah itu menjelaskan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Insyaallah teman-teman ada yang hafal surat Al-Baqarah ini kira-kira ayat berapa? Masih awal-awal ini, sekitar 20 ke atas. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi ini menerangkan kalau kita ada keraguan tentang Al-Quran, kita disuruh untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Tapi saya yakin dengan ini tidak ada keraguan sama sekali bahwa Al-Quran satu adalah kitab suci, dua Al-Quran itu adalah firman Allah yang tentunya kita sebagai umat Muslim selalu dan mengharapkan syafaat dari Allah, ya, selalu memperbanyak diri untuk membaca Al-Quran. Kira-kira apa hikmah dari membaca Al-Quran? Mari saya arahkan dengan untuk melihat video pembelajaran berikut ini tentang 9 keutamaan membaca Al-Quran. Bisa ya dibaca ya? Al-Quran merupakan Rasulullah bersabda, akan memperoleh 10 kebaikan. Hadisnya juga jelas. Man qara'a harfan min kitabillahi wa lahu bihi hasanatun. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama malaikat. Ada yang tahu apa malaikat itu? Malaikat itu juga makhluk Allah, tapi terbuat dari cahaya. Apakah ada makhluk Allah yang terbuat dari api? Ada. Siapa namanya? Iblis, jin, dan biasanya mengajak kepada hal-hal yang buruk.
Ya, kan bisa dibaca semua ya? Ya. Bisa, tapi lihat. Namun jika khawatir maka lebih utama secara terang-terangan. Yang keenam, ini keutamaan apabila kita membaca Al-Quran. Selanjutnya, Bapak ingin memberikan tugas berkelompok. Ya. Ditulis ada nama kelompok, ada wakil, ada ketua, ada wakil, ada anggota-anggota. Ditulis. Membentuk lingkaran. Yang ini ada 6 dan tidak apa-apa. Atau ini ada 4. Jadi sini dibuat menjadi 5 kelompok. Nah, 5. Ya, 5 orang. Yang ini lagi. Ya. Ditulis ketua, wakil, anggota-anggota. Ada saudara? Enggak saudara di sini. Ya, Mas. Mana yang itu? Ya. Ini dikerjakan. Dikerjakan. Ketuanya siapa? Ditulis kelompok 1 grupnya Mas Haikal, kelompok 2 grupnya Mas Huda, ya. Grupnya ketiga, grupnya siapa namanya? Mas siapa? Mas Sotik. Nah, kelompok keempat grupnya Mas siapa? Mas Nidom. Kelompok kelima Mas Faiz. Ya, jadi ada 5 kelompok dari Mas Haikal, Mas Huda, Mas Sotik, Mas Nidom, dan Mas Faiz. Ya, sudah dikerjakan dulu. Ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Nah, ini. Ya, nama kelompoknya jangan lupa. Ya, nama ketua kelompoknya jangan lupa. Nanti kalau ada kesulitan, tolong ditanyakan kepada saya. Ya. Tapi saya yakin, ini santri-santri pondok tidak akan banyak kesulitan. Pak, diberi waktu berapa? Diberi waktu 5 menit, 20 menit. 20 menit, guys. Ya, satu, karena ini kelompok. Namanya ditulis semua. Satu saja yang dibutuhkan, ya. Satu saja. Yang dibutuhkan satu saja. Mempresentasikan tentang LKPD yang sudah saya berikan itu. Kalau ada yang butuh buku
paket bisa mencari registrasi di sini. Bisa di buku referensi. Pas referensi buka di jawabannya agar supaya nanti jawabannya sesuai dengan yang diharapkan guru. Sudah selesai? Belum selesai. Sudah selesai ya? Ayo dari kelompok pertama bisa bisa maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah atau langsung ke kelompok kedua. Sama anggotanya, Pak. Cukup 1 atau 2 orang saja. 2 orang. Ayo, pakai salam dulu, sebutkan nama kelompoknya, lalu ya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 2. Mulai dari 2 sampai anggotanya. Semuanya yaitu saya itu dan artinya Amir. Ya. Kalau anggotanya ada Luan, Aswan, Ardiansyah sama Niza. Mulai dari Al-Salat Pasangkala nama lain Al-Quran di kolom A dengan fungsi tindaknya yang sesuai di kolom B. Ini ada 4 nama-nama sebutan Al-Quran. Yang nomor 1 yaitu Al-Huda, yang artinya sebagai penduduk yang menuntun kita menuju jalan kebahagiaan yang diridhoinya. Yang kedua, Asyifa, yang artinya sebagai penyembuh bagi penyakit hari seperti iri besi dan penenang jiwa. Yang ketiga, Al-Furqan, yang artinya sebagai pembeda antara jalan yang benar dan salah agar kita tidak tersesat dari jalan yang disukainya. 4. Az-Zikir, 4 Az-Zikri, yang artinya A sebagai pengingat akan kita tidak lalai dari cinta Allah. Ya cukup. Dari presentasi kelompok pertama ini kira-kira ada yang salah atau tidak dari pengertiannya? Yang pertama sebagai petunjuk. Kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan
ditentukan oleh Allah di bulan Ramadan. Ayatnya bagaimana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua, Asyifa itu artinya sebagai Penyembuh. Penyembuh dari apa? Bagi penyakit. Semua penyakit, baik penyakit yang berkaitan fisik ataupun non fisik. Siapa saja yang memiliki penyakit hati itu bisa sembuh juga karena dia banyak melafalkan atau membaca Al-Quran. Penyakit hati itu seperti apa? Ada iri, ada dengki, ada riya dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan yang dijawab oleh kelompok 1 ini dapat berapa? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 dapat berapa nilainya kira-kira? Dapat 100. Terima kasih kepada Anda dan Mas Huda. Nanti hadiahnya bisa diambil di kantor. Dapat hadiah umroh. Tepuk tangan. Bisa diakhiri dan kembali ke tempat. Diakhiri. Sekian dari kami dari kelompok 2. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bisa dari kelompok 5. Ya. Mas siapa namanya? Mas Zaid atau Mas Faiz bisa mempresentasikan ke depan. Atau iya, tidak apa-apa. Kalau ada Mas Zaid tidak bisa, Mas Faiz sama ya, Mas Wan. Ayo, depan dulu. Jawaban yang akan disampaikan adalah tugas kedua tentang revolusi cintaku. Soalnya bagaimana? Tuliskan 3 cara sederhana yang kamu lakukan mulai hari ini, bukti rasa cinta kita kepada Al-Quran dan hadis. Pak Faiz, monggo dimulai dari salam, memperkenalkan diri, anggotanya dan kemudian jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 yang beranggota 5 orang. Ketuanya Faiz, Wakil Al-Depan, anggotanya Gunawan, Ahmad, dan Fabian. Kami akan menjawab nomor 2, revolusi cintaku. Tuliskan 3 cara sederhana yang akan kamu lakukan mulai hari ini sebagai bukti rasa cintamu kepada Al-Quran dan hadis. 1. Membaca Al-Quran secara rutin. Meluangkan waktu setiap hari meskipun hanya beberapa ayat menunjukkan kecintaan kita kepada kalam Allah. 2. Berusaha memahami maknanya. Tidak sekadar membaca, tetapi juga merenungi isi dan pesan ayat-ayatnya agar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengamalkan ajarannya dalam kehidupan. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam bersikap, berkata, dan bertujuan, misalnya berjudul. Ada 3 poin yang bisa kita ambil dari jawaban kelompok 5 yang dijawab Faiz, bahwa yang pertama harus selalu untuk membaca, walaupun tidak banyak ayat, tidak 1 juz, tidak 2 juz, tapi setiap hari berupaya membiasakan diri untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua apa? Yang kedua adalah berusaha untuk memahami maknanya. Apa yang dibaca di dalam Al-Quran itu? Contoh, bahwa kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Apa contohnya? Mencuri, melakukan maksiat itu dilarang oleh agama.
yu'tiyahuma jazaan, bahwa orang laki-laki yang mengambil atau pencuri laki-laki, pencuri perempuan itu semua diberikan balasan dengan cara tangannya dipotong. Kalau kita membaca ayat tersebut, berupaya kita tidak melakukan pencurian. Ada yang tahu apa makna dari pencuri itu? Mengambil barang orang lain secara diam-diam dan menjadikannya hak. Nah, mengambil barang orang lain tanpa izin, diambil, dijadikan haknya dan dimiliki. Ini dilarang oleh agama, tentunya karena dampaknya sangat besar. Apa dampak yang muncul? Satu, berdosa. Dua, merugikan orang lain. Insya Allah semuanya akan terhindar. Terima kasih untuk kelompok 5 diakhiri, kemudian duduk kembali. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan. Untuk selanjutnya saya minta untuk kelompoknya Mas Haikal. Mas Haikal mempresentasikan. Mas Haikal bisa? Mas Haikal maju ke depan. Untuk pertanyaan yang nomor 3, pertanyaannya apa? Pertanyaan tentang kisah singkat teman perempuan antara Aisyah dan siapa? Dan Fatimah. Mas Haikal bisa maju ke depan. Didampingi oleh temannya. Diperkenalkan dulu. Saya dari kelompok 1. Ya. Pertanyaannya, Aisyah adalah seorang siswi yang rajin. Suatu hari ia melihat temannya yang kehilangan uang sakunya hilang. Teringat pesan kita dari Al-Quran untuk saling tolong menolong, meneladani kedermawanan Rasulullah. Aisyah pun mendekati Fatimah. Dengan tulus ia membagi bekal makanan dan memberikan sedikit sisa uang sakunya. Berdasarkan kisah tersebut, pertanyaannya, bagaimana Al-Quran dan hadis menjadi pedoman cinta bagi Aisyah dalam bertindak? Ya, dibaca bagaimana? Jawabannya, berbagi itu indah. Tidak semua dari kita hidupnya normal. Tidak semua dari kita hidupnya berkecukupan, maka kita harus juga mau berbagi dengan teman-teman sesama. Pertanyaan kedua. Ya. Sikap peduli dengan kesusahan orang lain. Kesusahannya apa? Kesusahannya? Uang sakunya hilang. Uang sakunya hilang. Kenapa menjadi susah kalau uang saku hilang? Karena tidak bisa beli-beli. Ya, beli-beli. Makanya kita sebagai orang yang juga punya sikap peduli berusaha untuk menolong, membantu. Kalau kita punya kelebihan uang, kelebihan harta, bisa kita berikan secara cuma-cuma. Kalau tidak bisa, maka cukup kita bisa meminjaminya. Opsinya bagaimana kalau pinjam? Nanti kalau sudah ada uang mau mengembalikan.
Ya, cukup Mas Haikal. Diakhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Tangan lagi. Dari ketiga kelompok tadi, insya Allah kita sudah punya gambaran, ya, gambaran bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Quraisy tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah surat cinta Allah yang diberikan kepada kita sebagai makhluknya, itu adalah bukti nyata Allah itu penyayang terhadap makhluknya. Selanjutnya, apa yang bisa kita simpulkan dari ketiga penampilan teman-teman di dalam ini? Apa yang bisa kita simpulkan? Ada yang bisa mengatakan? Yang pertama, kesimpulannya dari pertanyaan-pertanyaan tadi, apa kesimpulannya? Ada yang bisa mengatakan apa kesimpulannya? Bahwa Al-Quran itu memiliki beberapa nama lain. Ada yang bisa menyebutkan nama selain Al-Huda, Asy-Syifa, Al-Furqan, Az-Zikri? Ada yang bisa? Ya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya Al-Quran membawa rahmat bagi seluruh alam dan memberikan ketenangan, kebaikan bagi yang mengikutinya. Ar-Rahman. Sudah ada 5, ya. Al-Huda, Asy-Syifa, Al-Furqan, Az-Zikri, Ar-Rahman. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ar-Rahman. Oh ya, ini siapa namanya? Sodik. Sodik itu artinya apa? Sodik. Artinya 7 benar. Ayo Mas Sodik, apa jawabannya? An-Nur. Artinya apa? Menerangi jalan hidup manusia dari kegelapan menuju cahaya. Menerangi kehidupan manusia dari jalan yang gelap. Ada lagi yang lain? Benar. Oh ya. Siapa namanya? Mas Huda. Ya, Mas Huda. Apa? Alkitab. Alkitab. Artinya? Menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang terjaga isinya. Artinya apa? Diulangi. Menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang tertulis dan terjaga isinya. Oh, ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini itu bisa bermanfaat, terutama dalam kehidupan kita bersama. Ya, sebelum saya akhiri pertemuan kita pada hari ini, mari saya akan membacakan salah satu ayat Al-Quran, hadis Nabi, bahwa sebaik-baik dari kehidupan kita adalah mereka yang siap mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi yang lebih baik dari kita adalah mereka yang mau untuk belajar Al-Quran, tentunya juga mau untuk mengajarkannya. Ya, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungannya. Kalau tadi ketua kelas yang memimpin doa, sekarang saya minta wakil kelas untuk juga memimpin doa penutup. Siapa wakil kelasnya di sini? Sudah. Teman-temannya ditata rapi dulu. Kalau sudah rapi, berdoa.
masing-masing satu persatu. Bukunya jangan lupa dibawa sama alat-alat tulisnya. Dipersilakan dari kelompok sini halaman. Ya. Jangan keburu-buru satu-satu, terus pulang. Terima kasih dari Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.